be strong. Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton. Masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berlatih untuk menulis teks deskripsi. Masih ingatkah kalian apa itu pengertian dari teks deskripsi? Iya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengarkan, merasakan objek sebagaimana yang dialami penulis. Nah, sekarang mari kita belajar menulis teks deskripsi. Untuk menulis teks deskripsi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan tema atau objek. Tema merupakan ide dasar dalam sebuah tulisan. Supaya tulisan kita menjadi jelas dan terarah, maka kita harus menentukan tema. Nah, tema ini masih sangat luas sehingga perlu kita persempit ke dalam bentuk topik. Topik merupakan sesuatu yang dibicarakan atau disebut juga dengan objek. Nah, objek dalam teks deskripsi bisa berupa tempat, suasana, kejadian, atau ciri karakter seseorang. Langkah yang kedua, melakukan pengamatan terhadap objek. Pengamatan terhadap objek perlu kita lakukan supaya kita bisa memperoleh data, informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan objek tersebut. Data bisa berupa ciri fisik atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan berisi rancangan dari teks yang akan kita buat, merupakan garis-garis besar dari keseluruhan isi karangan. Dengan kerangka karangan memungkinkan tulisan kita akan menjadi terarah dan sistematis. Yang keempat, mencari informasi tentang objek yang akan ditulis. Informasi kita butuhkan, kita perlukan supaya kita memiliki cukup bahan untuk menulis. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi teks yang utuh. Kerangka karangan yang kita sudah susun, maka kita harus kembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh sesuai dengan bagian-bagian dari teks deskripsi yang meliputi bagian identifikasi atau deskripsi umum, kemudian bagian deskripsi bagian, dan bagian kesimpulan. Langkah keenam, memberi judul karangan. Nah, judul karangan kita buat semenarik mungkin yang bisa mewakili isi dari karangan yang kita buat. Dan yang terakhir adalah menyunting karangan. Kegiatan menyunting karangan kita perlukan karena
bisa jadi tulisan kita belum sepenuhnya memenuhi keinginan kita. Artinya di dalamnya kita mungkin masih bisa menemukan adanya kesalahan-kesalahan, baik dari segi ejaan, tanda baca, tata kalimat, maupun keutuhan paragraf. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan kegiatan menyunting. Nah, berikut ini mari kita lihat contoh bagaimana membuat kerangka karangan. Contoh kerangka karangan deskripsi. Di sini saya contohkan satu buah kerangka karangan yang berjudul Ruang Belajarku. Terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, pengertian dan fungsi ruang belajar atau bagian identifikasi. Nah, pada bagian identifikasi ini, 2 hal utama yang dibahas adalah pengertian ruang belajar dan manfaat ruang belajar. Sedangkan bagian kedua yaitu keadaan ruang belajarku. Bagian kedua ini disebut dengan deskripsi bagian. Membahas 3 hal utama, yaitu ukuran ruang belajar, fasilitas ruang belajar, dan meja belajarku. Bagian ketiga yang disebut dengan simpulan, disebut juga dengan penutup, berisi 2 hal, ruang belajarku sederhana dan kesan. Nah, garis besar ini kalau kita kembangkan bisa saja nanti misalnya menjadi bagian pertama sebagai identifikasi terdiri dari 1 paragraf. Kemudian bagian kedua yang merupakan bagian deskripsi bagian bisa saja kita kembangkan menjadi 3 buah paragraf. Nah, ketiga buah paragraf ini merupakan paragraf rincian, yaitu memberi keterangan secara detail tentang bagian-bagian dari ruang belajarku. Nah, bagian ketiga berupa simpulan, biasanya berisi kesimpulan dan kisahan kita. Nah, dari kerangka karangan ini sekarang coba mari kita kembangkan menjadi 1 buah karangan deskripsi yang utuh seperti berikut ini. Ruang belajarku. Ruang belajar merupakan ruang yang khusus dipersiapkan untuk belajar. Ruang belajar memungkinkan kita memperoleh kenyamanan dalam belajar. Di ruang belajar, kita bisa lebih fokus dalam belajar karena terjauh dari berbagai gangguan. Ruang belajarku tidak terlalu luas, berukuran 3x4 meter dengan dinding berwarna kuning muda dan sebuah lampu 23 watt sebagai alat penerangan utama yang menggantung di langit-langit kamar. Di dalam ruang belajarku hanya terdapat sebuah meja belajar berukuran sedang, 1 kursi, 1 buah laptop, rak buku, dan tempat tidur sederhana. Meja belajarku berwarna coklat tua. Di meja tersebut terdapat beberapa buku, kotak pensil, dan lampu belajar. Meja belajarku tepat berada di dekat jendela rumah, sehingga sesekali aku bisa melihat pemandangan di luar rumah. Jendela rumah sengaja aku buka agar udara luar bisa masuk ke dalam dan membuat ruanganku tidak terasa gerah. Di sebelah kiri meja belajarku terdapat tempat tidur sederhana. Disitulah tempatku beristirahat sebentar sambil mendengarkan musik ketika sedang lelah belajar.
Itulah ruangan belajarku yang cukup sederhana, namun memberikan kenyamanan yang luar biasa dalam belajarku. Nah, mudah bukan membuat teks deskripsi? Mari kita tahap berikutnya berlatih bersama-sama untuk membuat teks deskripsi. Nah, buat kalian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe untuk dapat informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.